Halo, bergabung lagi teman-teman. Sekalian kita sapa ya, maaf tadi nggak sempet saya sapa. Udah? Oke, Ratna, udah, oke. Undang dulu udahnya. Novi, Dharma, Fit. Oke, ada Candang, silakan ya Novita. Adrianto, ini senior saya nih. Erna, oke, Artika. Saya sapa semuanya ya. Poju, Avinda, selamat malam semuanya. Didi ya, Didi Sam, Edward dari Bali, teman-teman Makassar, Bali, Aceh, Prima, ada juga salam hormat Dokter Samsul. Wah, teman umroh nih ya. Waktu ini dokter hebat ya. Ada dari Malang, dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Aceh ya. Ada Sarah, Devi dari Jogja ya. Dari Gorontalo, dari Bandung Witakag ya. Anissa, Mbak Anissa, halo, selamat malam. Ada Fandi, Doni Kadir, ini Gorontalo ya. Witakag, halo. Teh Wita ya, saya panggil Teh Wita ya. Anis ya. Ada ready semuanya, saya sapa teman-teman. Thank you. Kita tunggu sebentar ya Oji ya. Siapa? Ya, Rudi dan Fauji ya. Kita sapa dulu semuanya. Halo, ready. Prima, salam hormat, selamat bergabung, makasih ya. Nisfa, buat teman-teman sudah meluangkan waktu, terima kasih. Kita belajar bareng. Dari Surabaya ada Z, ada Surjana ya. Saya sapa semuanya, silakan bergabung. Kita akan tunggu sebentar lagi. Nanti abis ini ada tanya jawab, silakan ditanya ya. Buat teman-teman yang belum pernah, mohon maaf lahir batin, Dr. Samsul, ada Hendry ya. Ada Pak Ketut dari Bali, salam hormat ya. Teman-teman senior, ada Dini, ini partner saya ya. Dini, ada Surjana. Ya, tadi kita disaksikan hampir 120 ya, Rudi sama Fauji, teman-teman nasional ya. Alhamdulillah. Ada Bu Anissa ya, Pak Dokter Jati, owner ini Pro Khalifah, ini panutan kita juga senior ya. Salam hormat Bu Anissa ya, ada Baba, semuanya silakan. Di sesi kedua ini ya, nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya mau berbagi ya buat teman-teman yang karakternya mirip-mirip nih, milenial kan, yang milenial sekarang yang sudah menjalankan ini, waktu perjalanan bisnisnya akan sangat panjang teman-teman. Mereka menang usia, menang energi, menang teknologi. Banyak kelebihan milenial sekarang ya. Jadi kalau menurut generasi waktu ini waktunya bisnisnya mereka ya. Makanya alhamdulillah kita tuh memposisikannya itu harus dengan tepat ya. Jadi dengan strategi yang tepat, yang baik gitu ya. Dan saya yakin semua orang itu mempunyai hak untuk sukses, dan sukses itu adalah pilihan tentunya teman-teman ya. Tidak ada yang bisa memaksakan orang lain untuk sukses kecuali mereka sendiri yang memaksakan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang sukses. Menikmati polanya, menikmati suka dukanya ya. Yang penting saya yakin semua orang yang gigih ketika jatuh dia akan bangkit. Ketika jatuh, dia akan bangkit. Dan ketika jatuh, dia akan bangkit dengan semangat yang lebih. Dan dia akan berlari, teman-teman. Oke. Ya, saya rasa udah mulai banyak ya. Halo Adrian ya. Bu Teri, teman-teman. Oji boleh nyapa lagi kali sama Uda ini, teman-teman nasional ya. Ada Ratna nih dari Malang, dari Surabaya, dari nasional satu. Ya. Pertanyaan satu. Berapa lama nih teman-teman berdua ini waktu awal-awal didampingi leadernya di lapangan? Oke, dari siapa namanya yang nanya? Dari Bu Ratna ya, RTNN tuh siapa namanya? Oke, dari Ratna ya. Ratna ini teman dari Malang, dari Surabaya ya, Surabaya. Ini bertanya katanya, apa tadi? Berapa lama didampingi leadernya? Nah, berapa lama didampingi leadernya? Silakan diceritakan dari ini dulu, Rudi dulu. Rudi, silakan Rudi. Oke, terima kasih. Berapa lama saya didampingi leader saya itu, mungkin didampingin secara langsung sih enggak ya. Jadi saya lebih ke sharing sama leader direct saya, Oki. Jadi kalau saya selalu kalau sharing itu sendiri. Paling kalau ada kendala, saya pasti langsung sharing sama leader saya. Bagaimana sih polanya kalau saya lakukan cara ini, kok
tidak berhasil, cara ini tidak berhasil gitu. Jadi satu pola leader saya beri saran, coba ganti seperti ini dan seperti ini. Akhirnya saya coba lakukan, akhirnya bisa gitu. Jadi bukan berapa lamanya. Jadi itu percaya diri saya juga harus kuat banget itu. Jadi percaya diri saya tuh kuat banget. Jadi saat itu lebih aktif diskusi dengan leader directnya langsung gitu. Okay. Saya kadang tanya Kak Terry, tanya Kak Windy. Jadi kalau ada masalah saya lebih aktif sih kayak gitu. Betul, siap. Jadi ngerti. Oke, sebelumnya tadi ada leader saya bergabung. Halo, salam hormat Pak Indra. Teman-teman yang belum kenal, ini Pak Indra Husain, ini leader saya, ya. Oke. Ya belum. Tadi masih apa? Ya udah. Si Fauji sekarang, Ji. Boleh Ji ya dijelaskan juga tadi. Gimana menurut Oji? Ya, salam teman-teman buat Pak Indra. Terima kasih telah join. Saya dulu sebenarnya kuncinya waktu sama Teh Windy, dulu yang luar biasanya di bisnis ini adalah bahwa leader kita tidak memposisikan kita seperti anak buah, tapi partner. Betul, itu sebenarnya kuncinya. Jadi Mbak Teh Windy dan leader yang lain yang hebat di sini mungkin ya, itu juga melakukan hal yang sama bahwa rekrutannya adalah partner, bukan bawahan atau anak buah seperti itu ya. Jadi memang komunikasi yang dijalin itu cukup intens di awal. Karena lagi-lagi saya punya kelemahan di awal, itu cara berbicara dengan orang, itu sangat kelemahan saya. Dan memang di awal-awal, dari 2019 itu, sejak join kan saya join 2018 Desember, tapi baru aktif itu di awal tahun, dan baru ketemu polanya itu sekitar bulan Maret atau Februari. Kurang lebih benar kata Awi itu 7 bulan atau 8 bulan saya baru fokus. Karena Tewin ini dulu menemani saya kurang-kurang lebih join field-nya itu 1 bulanan lah. 1 bulanan setiap ada case saya selalu ditemani karena saya melihat dulu nih polanya, belajar. Kita hanya cukup mengcopy dan sedikit modifikasi. Kalau yang kita copy sudah oke dan perlu improvisasi, kita lakukan dengan cara kita. Nah setelah itu saya coba untuk sendiri. Ketika saya ada case baru, saya bilang ke Teh Windy bahwa Mbak Windy, saya mau coba sendiri. Dan alhamdulillah case sendiri saya itu closing pertama kali sama teman lama saya main ke rumahnya, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti tadi closing sendiri ya terakhir ya? Pertama closing itu sendiri? Atau ditemenin? Pertama sama Teh Windy. Oke, Teh Windy, sip. Ya, tadi saya kelewat. Jadi teman-teman, ya, tuh, keren banget ya saya ngelihat. Jadi kan pertanyaannya Ratna tuh tadi, saya samarikan sedikit ya teman-teman. Jadi pertanyaan Ratna, ditemenin leader nggak? Berapa lama waktu jalanin awal ditemenin leader gitu ya. Jadi saya tuh ngelihatnya ini hebatnya di pekerjaan kita. Di pekerjaan kita tuh ada sistem ya, saya rasa sama ya. Jadi kita ini sebagai leader, adilnya kita adalah jadi gini, kita memberi kesempatan setiap orang menjalankan bisnis ini ingin belajar dengan caranya. Nah, jadi setiap leader punya kelebihan masing-masing silakan dan semuanya baik. Tapi sekarang banyak sekali, apalagi khususnya di tim kita tuh memberi kesempatan buat teman-teman ini mengekspresikan pengen cara belajar saya tuh di awal seperti apa. Tugas kita melengkapi yang kurang-kurang dan mensupport yang lebih. Ya, jadi keren banget kalau agent baru menjalankan sudah tahu mindsetnya. Dia harus memperbaiki kekurangannya, tapi fokus dengan kelebihannya. Gitu ya teman-teman, makanya kita memberi fasilitas berbeda. Ada yang mau belajarnya mau ditemenin nggak di awal? Mau, ayo kita kasih fasilitas. Biasanya cuma 3 kali lah. Ada yang kayak Rudy, saya nggak perlu ditemenin di awal nggak apa-apa, tapi saya kasih informasi, gitu kan? Karena cara belajarnya orang adalah berbeda-beda. Dan saya yakin ketika kita sudah menemukan cara pola-pola belajar yang baik tadi, semuanya akan sukses. Setuju nggak teman-teman? Ya, setuju ya? Oke, luar biasa. Pertanyaan kedua ya. Oke, pertanyaan kedua dari Mbak Anissa Ilma. Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Apakah Uday maupun Ozai punya segmen khusus dalam membidik target nasabah? Terus sekarang mayoritas nasabah ini umurnya berapa? Nah, jelas kedengeran? Kedengeran ya pertanyaannya ya. Berarti sekarang dari Pak Uji dulu boleh, Oji? Ya, pertanyaannya Mbak Anissa tadi. Silakan. Ya, jadi kalau mayoritas nasabah saya, karena usia saya, jadi saya punya range itu usia nasabah saya
kurang lebih dari sepantaran saya atau di bawah saya sedikit ya lah, itu 28 sampai dengan 40. Karena memang ring 1 dan ring 2 saya itu kira-kira seperti itu, usia saya seperti itu. Dan ada pun nasabah saya yang dari 40 tahun ke atas, itu adalah nasabah referensi. Karena saya juga main di referensi, itu yang pola saya yang juga saya bisa bagikan ke teman-teman. Tidak hanya sekedar dari ring 1, tapi ketika kita sudah closing, kita bisa meminta referensi dari nasabah closingan kita, seperti itu yang sudah kita bantu. Sehingga ada sedikit perubahan usia nasabah saya, yang awalnya dari range 28 sampai 40, sekarang sudah ada 40 ke atas, karena pola tadi sudah menyebar seperti itu. Ya, baik. Jelas ya rasanya Mbak Anissa jawabannya Fauji ya. Jadi nggak usah saya summary-kan, karena kalau jawaban gini beda nih pasti guys menceritakannya. Rasanya udah jelas banget lah. Itu keren. Thank you Oji. Oke. Sekarang Rudi. Wih, Uday ya. Keren. Dai, gimana Dai? Pandangannya Uday, silakan. Ya, kalau saya, karena saya lebih sering itu mungkin nasabah saya itu teman-teman kantor lama saya yang saya bekerja di 4 bank sebelumnya, dan teman-teman main saya mungkin seumuran saya. Jadi sampai sekarang saya belum ada nasabah yang di atas umur 50 tahun. Nah, semua kata 40 dan udah berkeluarga gitu. Dan begitu pun partner saya sendiri yang saya rekrut pun usia pun sama saya, di atas 30, di bawah 50. Itu aja sih. Oke. Jelas ya Mbak Anissa ya. Itu pertanyaan kedua. Ini banyak nih pertanyaan nih ya. Keren ya Uday sama Uji ya. Sorry ini agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Kita banyak yang tanya masalahnya nih. Ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Silakan. Bagaimana cara chat atau telepon ke nasabah dari ngobrol dan jelasin asuransi tanpa orang berpikir kita kontak mereka cuma ada maunya aja? Oke. Cara dari chat. Cara chat atau telepon. Biar orang nggak mikir kita ada maunya gitu. Ya, oke silakan. Langsung berarti sekarang dari siapa? Fauji. Ya, Fauji. Tadi terakhir udah ya? Sekarang Fauji. Ya. Ini teman-teman memang ini juga saya alami di awal ya teman-teman, bahwa gimana caranya kita menghubungi teman-teman kita yang sudah lama kita nggak ketemu, tapi seakan-akan tidak memprospek dia atau tidak menjual sesuatu. Memang ini yang harus ditanamkan teman-temannya, sedikit sharing untuk berbagi juga untuk teman-teman yang baru ingin belajar atau ingin join di Prudential, bahwa dalam hati kita tanamkan dulu bahwa kita ini tidak fokus untuk menjual atau selling, seperti itu. Tanamkan diri dulu dalam hati kita bahwa kita ini ingin mengedukasi atau memberi informasi yang bagus dan baik, itu dulu. Jadi dalam hati kita dan otak kita, ketika kita menelpon teman-teman kita, bahwa bukan untuk menjual, tapi untuk mengedukasi, memberi informasi. Jadi awalnya saya menelpon seperti biasa saja teman-teman. Jadi awal saya hanya menelpon atau WA atau SMS ya teman-teman, bahwa ajak ketemu biasa saja, ajak ngobrol misalkan, yuk nongkrong bareng yuk, udah lama gak ketemu nih, atau sekarang kerja di mana nih, makan bareng yuk, kebetulan lagi dekat situ. Kemudian hanya seperti itu saja, hal-hal yang sederhana saja yang disampaikan ke calon-calon nasabah atau teman-teman kita yang dekat, seperti itu. Nanti ketika kita kalau ketemu, kita ngobrol seperti biasa, kemudian ya ice breaking, artinya kita ngobrol hal-hal yang sensitif atau yang berhubungan dengan pribadi, karena sudah lama gak ketemu ya teman-teman. Kita fact finding, kita cari tahu kondisi dia sekarang seperti itu. Ketika ada kesempatan berbicara asuransi, kita langsung bisa omongkan, atau kita sekedar memberi informasi yang positif tentang baiknya asuransi, seperti itu teman-teman. Nanti selanjutnya kita bisa analisa apakah di hari itu kita bisa langsung berbicara mengenai produknya, atau kita bisa lakukan pertemuan kedua atau ketiga, seperti itu teman-teman. Wih, keren. Keren jawabannya. Ini kalau orang kantor pusat jawabannya tuh rapi sistematis. Ya. Rapi, sistematis. Ini saya sih baru belajar. Baru belajar. Teman-teman lihat nggak? Tadi Oji bilang di awal katanya masalahnya komunikasi. Terlihat nggak barusan orang yang komunikasinya nggak baik, nggak bagus? Keren. Tuh. Lihat, Prudential jadi bukan cuma membentuk masalah urusan uang, tapi karakter kita pun dibimbing secara langsung maupun tidak langsung. Keren ya Oji ya. Jawabannya boleh sekarang Rudi. Ya, boleh nggak Dai? Di cara pandang Dai, silakan.
Kalau saya sih biasanya mungkin kalau untuk agent baru mungkin dulu pun waktu saya masih baru mungkin terlintas kita terus ibaratnya agent itu selling kali ya. Nah, bagaimana kita untuk menelpon teman-teman kita atau saudara kita menelpon tapi tidak seperti selling. Nah, akhirnya itu saya pernah diajari sama leader saya, kita letakkan kita sebagai konsultan. Jadi kita tuh mau memberikan mereka tuh namanya konsep kebaikan. Bagaimana pentingnya ada kan proteksi. Jadi konsepkan dengan tell true story ya. Jadi cerita-cerita yang udah terjadi gitu. Jadi saya awalnya nelfon ke teman-teman saya untuk sebelumnya saya menjelaskan berapa pentingnya sih asuransi itu buat kita, apalagi kaum muda ya. Kalau pentingnya punya asuransi karena di zaman sekarang kalau kita punya asuransi itu berat sekali kalau terjadi resiko. Nah, jadi saya tuh semacam memberikan informasi pentingnya. Jadi kalau mereka hanya mengandalkan BPJS itu mungkin agak bisa, tapi mungkin agak ribet dan segala macamnya. Jadi saya kasihkan. Oke, saya paham. Sisihkan sedikit, tapi manfaatnya besar buat jangka panjang. Seperti itu sih. Jadi gitu. Ya. Jadi pertanyaan tadi dari siapa, ingat nggak tadi pertanyaannya? Dari Pak Hardianto. Ya, Pak Hardianto. Saya tambahkan sedikit. Makasih ya Rudi sama Oji jawabannya. Jadi memang kalau di tempat kita di WEX, ini tim kita ya, silakan kalau mau cocok diambil, kalau enggak jangan. Kalau enggak cocok, leadernya yang paling benar. Jadi di tim kita terbiasa kita mengadakan edukasi tidak pernah lewat telepon, tapi kita cuma bikin janji temu seperti yang dijelaskan Rudi sama Fauji. Jadi kita selalu, makanya kondisi sekarang kita challenging, kita belajar, tapi kita lihat ini teman-teman cepat belajar di WEX ya. Terima kasih, akhirnya tetap produktif ya. Jadi kita terbiasa ketemu, atur janji temu lewat telepon aja, udah ketemu baru bisa melakukan aktivitas prospek atau rekrut. Itu ya Pak ya. Oke, jelas saya rasanya ya. Kita pertanyaan ketiga. Ini banyak, ada hampir 36 pertanyaan ya. 2.600. 36 ya. Jadi nih pertanyaannya, gimana cara belajar mengetahui karakter orang? Bukan tentang produk ya, tapi tentang karakter calon nasabah. Nah, silakan. Tadi berarti sekarang dari Rudi duluan. Gimana mengetahui karakter calon nasabah? Diajarin nggak di kantornya? Diajarin nggak di WEX? Atau Rudi belajar dari mana? Silakan ya, di-share gimana caranya mengenal karakter orang. Siapa penanyanya? Aris. Ya, sebentar. Penanya Pak Aris ya. Arista. Arista ya. Oke, dijawab. Silakan pertanyaan dari Arista. Silakan Fauji. Arisa ya. Silakan Fauji. Fauji, silakan Rudi. Aduh, jadi kebalik ya. Untuk mengenal karakter itu saya tuh banyak belajar dari leader saya. Jadi kalau ketemu orang yang sifatnya ada tipe-tipe warna ya, kalau saya agak lupa, jadi kayak merah, biru, hijau, kuning, itu harus seperti apa. Tapi saya pertama melihat responnya dulu. Kalau misalnya pada saat saya mensaringkan informasi tentang asuransi tapi responnya positif, berarti saya akan terus. Tapi kalau misalnya responnya seperti negatif, mungkin saya alihkan pembicaraan lain sampai ada titik respon yang positif mengenai sistem asuransi. Jadi karena yang saya prospek saya, berarti saya tahu sedikit responnya seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang penting mereka tahu dulu kalau saya ini emang dari prudensial yang mau memberikan informasi. Jadi nggak pernah memaksa atau melihat kalau mereka udah semacam kayak tidak nyaman, berarti saya akan mengalihkan lagi ke pembicaraan berikutnya sih, seperti itu. Oke, sip. Jadi melihatnya, jadi belajarnya tadi dari leadernya gitu ya. Dan memang kebetulan di kita itu di WEX itu jadi pengenalan karakter itu masuk dalam program training kita. Ya, jadi setiap prospek itu langkah-langkah kita memang berbeda ya. Yang lama bagus, cuman kita inovasikan ya. Kita tambahin yang menurut saya ini cocok dengan saya dan tim saya. Dan ini udah kita lakukan. Jadi kita sudah lakukan lama pelajaran ini. Dan di kantor lama kita pun Pak Indra mengadakan training seperti ini ya. Cuman tadi intinya lebih banyak belajar ke leader. Nah, ini yang sesuai sistem teman-teman. Jadi di tim kita memang kayak Rudi belajarnya semua dari Oki.
ya. Kalau saya ya rame-ramein aja ya. Jadi intinya kita pengen secara sistem betul-betul dari leadernya masing-masing itu adalah ilmu yang harus banyak kita dapat ya. Jadi seperti saya ke leader saya sama ilmu dari leader saya. Jadi biar sesuai sistem akhirnya semuanya merata gitu ya dengan alur yang tepat. Oke, rasanya jelas. Boleh? Ada lagi pertanyaan nih? Banyak loh, laku loh ya. Oke, dari Avinda. Avinda, silakan. Avinda ini dari Malang kalau nggak salah. Ini luar biasa dari Malang loh. Apakah pernah ditolak dalam merekrut seorang employee? Atau udah berhasil rekrut tapi dia nggak jalan, padahal dia semangat kerjanya tinggi? Nah, silakan. Dari berarti Pauji ya? Tadi dari siapa terakhir? Pertamanya berarti sekarang Pauji ya? Ya, Geser dulu, Pauji. geser. Nah, geser ya. Teman-teman pertanyaannya luar biasa. Ini juga yang bisa saya sharing. Benar-benar real ya, pertanyaannya juga saya alami bahwa gimana, pernah nggak kita ngerekrut karyawan tapi tidak mau, atau merekrut karyawan tapi karyawannya tidak jalan padahal bagus. Itu juga saya alami karena ini proses belajar saya teman-teman ya. Ini kan saya baru jadi tenaga pemasar itu kurang lebih 1 tahun dan beraktif itu 8 bulan fokusnya, dan sekarang baru jadi leader seperti itu. Jadi ini proses belajar saya juga sebagai leader, dan karakter merekrut pun saya pelajari dari nasabah saya, karena nasabah cukup banyak sehingga saya bisa sedikit demi sedikit mempelajari karakter dari nasabah saya, dan ini saya bawa aplikasikan untuk merekrut teman-teman. Dan ada teman-teman nasabah saya yang karyawan saya rekrut, dia tidak mau, ya macam-macam halnya, karena memang masih nyaman dengan pekerjaannya atau merasa belum bisa mengerjakan yang berhubungan dengan pemasaran, seperti itu ada. Tapi tentunya kita harus sabar teman-teman. Kalau kita rasa dia bagus untuk kita rekrut, kita sabar. Kita selalu informasi hal positif saja ke mereka, dan kita tunggu waktunya saja. Karena ibaratnya kita tuh menabur benih, nanti kita bisa panen kemudian hari. Kemudian kalau ada yang sudah terekrut, saya ada beberapa juga teman-teman saya yang sudah saya rekrut. Menurut saya itu sangat bagus banget, luar biasa. Saya yakin dia punya potensi yang luar biasa, market yang luar biasa, tapi belum masuk sistem atau belum jalan. Dan teman-teman, jangan pernah memaksakan teman-teman yang kita rekrut atau kita ajak bisnis bareng untuk dipaksakan untuk melakukan hal yang sama seperti kita. Karena setiap orang punya karakter yang berbeda, dan setiap orang punya waktu yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Jadi memang tugas kita sebagai, terutama saya teman-teman ya, ini saya bukan mengajari teman-teman ya. Saya ini hanya berbagi informasi yang saya masih pelajari juga, masih berproses, bahwa tugas kita adalah, ini kan kita mau membantu ya partner kita untuk sukses bareng-bareng. Artinya bukan memaksa, tapi kita menunggu momen dia saja. Jadi kita hanya informasikan, sabar, memberi informasi yang positif ke teman-teman kita yang kita rasa bagus, dan dijaga silaturahminya. Jangan sampai menekan atau untuk memaksa untuk berjualan teman-teman. Jadi memang tinggal menunggu waktunya saja. Jadi tidak ada hal yang percuma teman-teman ketika kita melakukan hal yang kebaikan. Informasi yang baik kita sampaikan, kita ingin membantu partner baru kita untuk sukses bareng-bareng, itu nggak ada salahnya teman-teman. Mungkin memang tinggal nunggu waktunya saja. Insya Allah kalau kita yakin, semua prosesnya akan menjadi lebih baik. Wih, keren. Tepuk tangan dulu ya. Tadi malam latihannya sampai begadang ya, Bang ya? Latihan kayaknya mau ditanya apa nih sama Bang Windu besok nih, kayak dekat daripada mau wisuda ini ya, mau tesis ya. Oke teman-teman, jadi gini, keren banget ya. Saya sih senang ya. Jadi saya tuh senang, saya tuh sangat menghargai pencapaian orang. Jadi orang-orang tahu di tim saya tuh sangat sensitif, saya sangat peka buat pencapaian orang. Jadi bukan cuma masalah API ya, tapi masalah gimana orang ini menjalankan ini dengan seserius apa. Itu penting buat saya ya. Jadi teman-teman, ada orang jalanin 3 bulan langsung PCC, punya kelebihan berbeda. Ini ada menjalankan waktunya nggak lama juga, 7 bulan, 8 bulan, tetapi perjuangannya, ceritanya, wah seru ya. Ini terbukti, lihat 2 karakter, cara menjalankannya berbeda, tapi hasilnya sama-sama maksimal. Keren. Oke, pertanyaan boleh lah ya, 3 lagi ya. Ini kayak kalau kita ikutin. Bu Eli nih pertanyaan. Bu Eli, oke. Boleh, silakan. Kendala apa yang paling alot
yang dihadapi duo keren muda ini? Lalu gimana ngatasinya? Ingat, yang paling alot ya. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman, memang sengaja di pertanyaan terakhir ini kita perwakilan aja ya jawabnya, jadi nggak mesti semuanya bareng. Tadi kayaknya Rudi belum jawab yang pertanyaan barusan ya. Ya, Dai, boleh deh Rudi dulu, Rudi dulu, Mama Teri sabar. Uday, pertanyaan yang tadi boleh nggak dijawab? Uday belum jawab ya? Uday takutnya diam-diam. Mama siwer. Mama, buru-buru aja Mama. Nyemil terus pipi cabi Mama. Pertanyaan yang karyawan ya, rekrut karyawan. Betul, merekrut karyawan. Oke. Kebetulan saya juga masih karyawan ya, masih karyawan juga. Jadi rekrutan saya jujur ada kurang lebih dari awal Januari sampai sekarang itu ada 20 karyawan yang saya rekrut. Ya, karyawan semua. Sebentar, Dai, saya potong dulu. Teman-teman, jadi Fauji ini salah satu nominasi MOLC. Fauji. Sorry. Rudi terlalu semangat ya pembawa acaranya terlalu semangat nih. Nah, ini Rudi ini salah satu saingan saya dalam MOLC sampai Juni ini. Nah, jadi dia ini rekrutnya tuh tadi 30 loh. Baru dari Januari sampai apa nih? Sekarang nih. Mei ya, lupa saya 3 bulan gak keluar rumah. Ya, jadi udah 30. Nah, boleh nggak ceritakan, Ji? Silakan. Uday. Ya. Luar biasa. Jadi dari Januari sampai Mei ini yang saya rekrut tuh hampir tuh 80% karyawan. Jadi masih kerja semua, belum fokus dan masih menjalankan teman belum fokus. Intinya sih kunci waktu saya masih jadi agent itu saya kesulitan merekrut. Sulit. Jadi tidak ada yang bisa saya tunjukkan ke mereka. Nah, pada saat saya Januari saya promosi plus dapat startup itu dalam merekrut otomatis lebih mudah. Ada magnet sendiri yang mereka lihat gitu. Jadi tidak perlu saya menceritakan, mereka lihat sendiri dari sosmed saya yang saya posting, dari keseharian saya, mereka langsung mencari tahu. Kok bisa sih, bagaimana caranya? Gitu. Akhirnya dalam Januari sampai Mei ini kurang lebih ada 20 karyawan, itu pun teman-teman saya yang mereka mau coba bisnis ini. Walaupun masih 50% karena masih belum dapat polanya. Nah, saya hanya bisa mencontohkan aja. Saya juga masih bekerja, tapi saya bisa menjalankan bisnis ini dan sampai sekarang pun masih ada prestasi gitu. Saya dapat top leader lah, terus top agent belum ya, karena top agent karena adik saya. Jadi saya top leader, saya udah dalam 5 bulan ini udah 4 kali lah muncul top leader. Keren. Ya teman-teman, jadi kita lihat ya tadi dua-duanya prestasi dengan rasa yang berbeda. Yang satu Indomie kari ayam, yang satu Indomie goreng ya. Ya, jadi sama-sama Indomie. Wah, iklan Indomie harusnya bayar saya nih iklan. Oke. Tiga lagi. Tadi gimana Mama Teri? Ya. Oke, kendala paling alot yang dihadapi. Kendala paling alot. Mengatasinya gimana? Gimana mengatasinya? Siapa yang nanya namanya? Bu Eli. Hah? Bu Eli nanya, kendala yang paling alot gimana solusinya? Ini alot untuk rekrut atau nasabah? Dua-duanya kali ya. Bu Eli itu Dua-duanya, Ji. Dua-duanya aja deh. Coba, nasabah atau rekrut ada yang alot nggak? Kalau alot kasih kucing kali ya. Oke, silakan. Yang alot rekrut ataupun prospek. Kalau ada solusinya gimana? Silakan. Ya. Saya kalau nasabah ada ya pastinya, karena tentunya sekali lagi banyak ketemu orang, pasti banyak belajar juga ya teman-teman. Jadi untuk nasabah saya ada ya teman-teman ya, suami istri ya teman-teman, suami istri. Ini pertanyaannya banyak teman-teman. Ini kurang lebih hampir 1 bulan teman-teman baru bisa closing. Tapi itu pun setiap hari kita komunikasi. Pertemuannya mungkin bisa sampai 4 kali, dan WA telepon itu bisa berkali-kali ya, lewat telepon atau WA seperti itu. Banyak menanyakan tentang produk, banyak mengenai tentang, karena ini orang belum tahu tentang asuransi, tetapi sudah banyak membandingkan dengan asuransi lain seperti teman-teman. Alhamdulillah kita berada di asuransi yang tepat, asuransi nomor 1, jadi sedikit mudah untuk memberikan informasi bahwa kita yang terbaik seperti itu teman-teman. Jadi memang dengan sabar saja,
saya mengedukasi pelan-pelan, kemudian kalau ada pertanyaan membanding-bandingkan dengan asuransi lain, ya sederhana saja, karena kita punya bukti atau fakta yang real mengenai Prudential banyak ada di media maupun di majalah investor. Itu sudah gampang sekali menginformasikan ke calon nasabah bahwa kita yang terbaik seperti itu. Mengenai produk pun juga saya rasa tidak ada masalah teman-teman, karena alhamdulillah Prudential ini untuk produk kartu kesehatan ataupun yang lainnya masih nomor 1 teman-teman, bisa mengalahkan beberapa Selalu memimpin pasar. Alot 1 bulan teman-teman, alhamdulillah bisa closing juga teman-teman seperti itu. Ya. Komunikasinya lancar dan sabar seperti itu teman-teman. Jadi memang tugas kita kan hanya mengedukasi ya. Tugas kita hanya mengedukasi, memberi informasi yang baik ya. Nasabah tanya, kita informasikan yang baik, tapi tidak menjelek-jelekan asuransi lain. Karena satu kunci teman-teman. Kalau kita niatnya menjual, pasti kita menjelekkan asuransi lain. Tapi kalau kita niatnya mengedukasi, dan kita sudah berada di asuransi yang terbaik, dengan mudahnya teman-teman kita memberi informasi yang baik. Sehingga alhamdulillah bisa closing walaupun 1 bulan. Wis, keren. Ya, teman-teman, jadi bisa disimpulkan sendiri ya, keren ya tadi pandangannya Fauji ya. Berarti Rudi ya, Rudi udah tadi ya, Rudi pertama ya. Rudi udah jawab yang pertanyaan ini belum ya? Udah ya. Saya sampai lupa loh ini karena sekretaris saya lagi sambil nyemil ya, lagi olahraga pipi dia. Silakan pertanyaan dua lagi deh ya, dua lagi sebelum saya. Yang tadi udah belum jawab. Oh, udah belum jawab ya yang terakhir. Yang alot. Alot rekrut. Alot, ayo jawab dulu Dai. Alot Dai. Alot silakan. Yang alot direkrut atau closing silakan. Nah, kalau alot rekrut atau closing mungkin saya banyak banget ya dari setahun itu ya. Iya. Yang paling alot aja Dai, mana coba ingat-ingat. Yang paling alot kata Mama. Yang paling alot. Yang paling alot tuh ya ada lah yang saya intinya satu sih, konsisten. Jadi yang penting kita konsisten, jangan karena misalnya saking alotnya kita baper ya, itu nggak boleh. Jadi kalau saya kuncinya satu, kalau satu ini emang agak mungkin butuh waktu berpikir, saya akan mencari lagi yang lain dan lain gitu. Jadi tidak terfokus pada satu, tapi terus mencari yang lain gitu. Jadi masih banyak yang mesti kita edukasi gitu. Dengan sendiri nanti mereka pun akan mencari gitu. Kalau kita konsisten di bisnis ini seperti itu sih. Itu aja sih saya. Ya, jawabannya aja 2 orang umurnya sama-sama milenial tapi jawabannya berbeda. Itu karena apa? Saya membiasakan teman-teman ini jadi apa adanya. Jadilah karakter terbaik dari karaktermu. Jadilah orang terbaik, orang prestasi dengan karakter kalian masing-masing. Karena saya percaya ilmu nyontek akan kalah sama yang dicontek. Kebalik ya. Yang pintar nggak akan kalah sama yang dicontek. Gitu ya. Yang ciptain pola nggak akan kalah sama orang yang nyontek. Yang nyontek akan selalu jadi orang nomor 2. Betul nggak? Ya, asal jangan jadi istri kedua. Ya. Jadi janganlah jadi pencontek, tapi menjadi orang yang dicontek. Tetapi bisa mempunyai ide-ide kreatif sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Karena itu akan awet tuh Dai, panjang. Jadi kita menjalankan bisnis ini nyaman, nikmat, happy. Inilah gua. Inilah asuransi syariah versi Rudi. Inilah asuransi syariah versi Fauji dan versi teman-teman nasional. Luar biasa. Oke, teman-teman. Boleh pesan-pesan dari berdua, silakan siapa duluan boleh kasih pesan-pesan semangat buat atau pandangan buat teman-teman agent dan leader ya, jadi 2 1 orang boleh. Buat teman-teman leader nasional apa sih, ada pesan positif yang bisa disampaikan, dan buat leader ya silakan mungkin dari Oji atau Uday duluan boleh ya, 2 pesan buat agent dan leader silakan. Ya Pak Windu. Ini sebelum saya informasi tadi saya baca-baca ada warga rusun Berlian Tebet nih banyak nonton nih. Oh keren. Selamat malam ya teman-teman. Nanti habis ini saya sapa ya. Ini belum sempat tadi karena acaranya takut jadi mundur. Biar nanti kita sapa. Baik Kak Windu. Jadi sebenarnya ini sedikit ini ya, sebenarnya kalau memberi pesan-pesan nih agak sungkan gitu ya, karena banyak leader hebat di sini, leader nasional, teman-teman yang jauh lebih lama dibandingin saya. Mungkin saya sedikit berbagi saja, mudah-mudahan ada yang bisa diambil, dipelajari dari proses belajar saya, karena saya juga berdua masih belajar ya teman-temannya, ini tahun kedua kita.
insya Allah kita yakin kita bisa teman-teman. Jadi memang pesan yang saya mau informasikan ini pribadi yang juga lagi saya pelajari bahwa hidup itu harus berubah teman-teman. Hidup itu harus berubah karena kita tahu teman-teman, kita hidup itu bukan buat diri kita sendiri teman-teman. Alangkah baiknya kita bisa membahagiakan keluarga kita, diri kita, keluarga kita, dan yang paling penting kalau bisa kita bisa memberikan kebaikan atau memberikan manfaat yang lebih banyak ke orang-orang sekitar kita teman-teman. Jadi memang yang saya pelajari masih proses perubahan teman-teman, kita harus berubah teman-teman ke arah yang lebih baik, dan alhamdulillah lewat bisnis Prudential tidak hanya sekedar produk yang saya pelajari, tidak hanya sekedar penjualan yang saya pelajari, banyak hal yang saya pelajari di sini, baik itu ilmu-ilmu tentang perpajakan bahkan, atau ilmu tentang psikologi saya pelajari, sehingga bermanfaat untuk orang banyak yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi memang proses perubahan ini saya lewati berbarengan dengan bisnis Prudential teman-teman. Jadi kalau kita yakin, kita konsisten, kita berdoa, dan kita lakukan teman-teman, insya Allah, ayo bareng-bareng kita proses berubah lebih baik, ke arah yang lebih baik, karena hidup ini pasti ada akhirnya teman-teman, tinggal nunggu waktu aja, kita harus lakukan terbaik, sebelum waktunya tiba, kita lakukan yang terbaik, kita berproses ke arah yang lebih baik, tentunya dengan semangat yang luar biasa bersama Prudential. Luar biasa. Thank you. Mantul. Luar biasa, mantul. Jadi itu sekalian buat leader dan agent satu paket itu udah lengkap rasanya memotivasi. Jadi lebih ke pesan mental kita. Mau jadi apa kita bisa akhir hidup kita ini, ya. Gitu, luar biasa. Teman-teman, sama gini, teman-teman. Saya mau nanya ya, satu sebelum ke Rudy, income terakhir waktu resign dari kantor lama, punten pisan. Sekarang kira-kira udah berapa kalinya? Ada 5 kali, 6 kalinya income sekarang yang Fauji dapat dari setahun yang lalu ketika masih karyawan. Ya, kalau income, alhamdulillah ya. Berapa kalinya aja kira-kira? Ini kalau kita rata-rata ya, kan di Prudential itu tidak hanya komisi bulanan, tapi ada komisi bonus juga, kemudian juga ada beberapa leader dan bonus jalan-jalan ya teman-temannya, itu bisa sampai sudah 4 bahkan 5 kali lipat dari gaji sebelum saya. Alhamdulillah, makasih ya Allah, leader Windy, Andika, luar biasa. Ya, jadi teman-teman kerja 6 tahun, ternyata jalanin di Pru cuma 7 bulan, aktifnya 7 bulan, bisa mendapatkan income 5 kali dari income yang 6 tahun tadi. Bukan yang lama jelek, tapi yang baru luar biasa, gitu ya. Thank you. Sekarang silakan Rudy, pesan-pesan untuk agent, untuk leader, teman-teman nasional, silakan berbagi, boleh. Mantul. Baik, pesan-pesannya itu mungkin saya sedikit cerita pribadi, maksudnya pengalaman pribadi saya bersama si agent ya. Jadi pernah titik waktu itu saya mengalami penurunan, maksudnya dalam arti bukan penurunan, tapi penurunan mental. Mental, jadi istilah mungkin baper ya, bukan baper, tapi bagaimana harus menaikkan kembali mental kita yang tadi awalnya tinggi, terus menurun. Nah, saya terima kasih banget kepada leader saya, waktu itu sering banget mengasih saya sedikit motivasi dan juga nenek leader saya, KTR itu selalu memberikan motivasi, baik itu WhatsApp, telepon, ini maunya bagaimana, karena itu saya masih comfort zone banget ya. Jadi kalau kita selalu berdiri di comfort zone itu agak susah ya, karena mau mencapai mimpi pun akan malas nantinya. Tapi saya belajar, saya punya tujuan. Saya pengen bagaimana di usia muda itu punya income yang leluasa, kebebasan finansial itu seperti apa sih gitu. Jadi disitulah saya mulai bangkit di 3 bulan terakhir menuju promosi itu saya akhirnya sadar kalau saya nggak bisa seperti ini, saya harus lakukan hal yang berbeda gitu. Akhirnya saya coba berkat dukungan leader saya, akhirnya di akhir tahun saya bisa mencapai target saya dan impian saya, dan alhamdulillah sampai sekarang banyak keluasaan yang saya dapatkan itu hanya dari Prudential. Terima kasih Prudential.
Keren ya. Terus Dai, tadi pertanyaan yang sama Dai ya. Income dari terakhir kerja sekarang baru jalanin aktif 8 bulan, 7 bulan, berapa kalinya kira-kira kalau boleh tahu? Nggak usah disebut angkanya, kalinya aja. Kali angka juga ya. Kalinya aja, nggak usah nominal. Kalau masih karyawan dari 2010 sampai sekarang 2020, 10 tahun dengan 1 tahun menjalankan di Prudential tuh udah hampir 5 kali lipatnya. Wah, gila. Keren, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya teman-teman, ya. Jadi luar biasa ya, kita hari ini banyak belajar dari partner-partner saya ya, yang masih milenial ini. Saya pun selalu belajar. Saya orangnya, saya sadar saya bukan orang pintar, saya orang biasa-biasa, makanya saya harus belajar terus. Belajar dari yang muda sekalipun belajar dari anak kecil ya. Teman-teman, jadi kalau saya bisa summary-kan hari ini luar biasa ya teman-teman, dengan background yang unik ya. Akan saya tutup acara hari ini saya dengan summary-kan. Saya akan summary-kan bahwa ternyata teman-teman di kondisi sekarang tadi, di kondisi sekarang, di kondisi sekarang itu kita mempunyai banyak kesempatan, banyak pilihan untuk sukses ya. Banyak cara-cara yang hebatnya di bisnis asuransi ini kita di share sampai bumbunya. Rahasianya kita share hari ini. Karena saya yakin setiap kita berbagi tanpa sadar kita mendidik diri kita untuk menjadi lebih matang, lebih mengerti polanya, lebih optimis melihat peluang ke depan ya teman-teman. Nah, jadi thank you buat Uday sama Fauji. Hari ini saya lihat ini dua milenial dengan karakter berbeda ya, dengan karakter berbeda, dengan cara yang berbeda ya, dengan mindset yang sama-sama visinya jauh ke depan, tapi cara pandang dari sudut yang berbeda, tetapi mempunyai kesempatan sukses yang sama. Dan mereka memilih untuk sukses, mereka memilih untuk mencoba. Dibanding di luar sana banyak orang selalu ragu, akhirnya tidak melangkah. Hari ini kita lihat orang yang melangkah, orang yang keluar dari comfort zone, orang yang sayang terhadap keluarga, orang yang optimis melihat kesuksesan di depan, dan tidak lupa semua dibungkus dengan kebersyukuran pada Allah, pada Tuhan kita ya. Mereka bisa mendapatkan semua prestasi, semua reward dengan kondisi yang baik, kondisi yang gembira, dan kondisi sekarang pun mereka tetap bisa tersenyum. Karena apa? Tanpa sadar income terus masuk, ilmu terus masuk, kesempatan mengedukasi, berbagi cerita kebaikan terus bisa kita lakukan. Sampai jumpa teman-teman di acara kita berikutnya. Kita sapa mungkin Rudi dan Pak Uji, teman-teman kita semua nih satu persatu ya. Ini yang sudah hadir. Di sana terlihat nggak tulisannya? Enggak ya? Nggak kelihatan. Kita sapa ada Fardi ya. Ada Willy, ini leadernya Fauji ya. Salam hormat teman-teman. Ada Sila ya, ada Harya Ditya ya. Terima kasih Windy, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Ada Audrey ya. Semuanya dari Sabang sampai Merauke, ada Dede, Herlina, Prima, Bali luar biasa ya. Saya kenakan ini waktu final sprint terakhir jaket ini. Hari ini saya tampil dengan tampilan final sprint Bali terakhir ya. Ada Fardiana, semuanya tadi saya lihat dari Gorontalo, ada Doni Kadir, ada dari Pru Khalifah, dari semua daerah, ada leader saya Pak Indra Hussein, thank you, ada Oki ini ya, leader dari Pak Uji ya. Terlihat bagaimana Rudi dan Fauji sangat menghargai leadernya, setiap ngomong ujung-ujungnya nyambung ke leader terus gitu ya, luar biasa attitude-nya. Sampai bertemu, sampai berjumpa di acara live kita berikutnya. Dan acara live berikutnya teman-teman, ini orang yang salah satu yang ditunggu-tunggu abad ini ya. Jadi teman-teman harus bersiap-siap karena ini akan terjadi saling hina-menghina nih antara suami istri ya. Di acara kita akan undang Bu Teri sebagai top agent ASI nasional dan best of the best ASI nasional, dan banyak reward yang dia dapat. Saya akan undang di acara saya tentunya dengan kondisi yang kondisi profesional. Saya akan menginterogasi kalau dia ya, bukan menginterogasi penuh dengan ancaman. Gak mau aku jual mahal. Teriani buat berbicara, kita korek rahasianya dari sampai pilihan bakmi dan pilihan film Koreanya kita bahas ya. Jadi buat yang penggemar Annyeonghaseyo ya,
Kita Senang ketemu ya. lagi di acara live kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Pak Uji atau pamit dulu. Kita belum tutup, kasih waktu 1-2 menit ya. Silakan kalau mau nyapa dulu teman-teman yang lain. Saya kasih lagu perpisahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di acara kita selanjutnya. Sampai jumpa.